Di bawah tatapan Dong Yu, siluet yang mirip dengan dekorasi pria berjubah hitam sebelumnya muncul di udara tidak jauh dari mereka. Di seluruh tubuhnya, ruang itu tampak sedikit terpelintir, tekanan yang menakutkan, dan turbulensi yang samar. Siapa kamu? Saya Dong Yu dari Tanah Suci Taihao, dan berani menembak melawan Tanah Suci Taihao kami. Apakah kamu lelah hidup? Dong Yu melangkah maju dengan wajah muram, memarahi dengan keras, dan dengan sengaja menyebutkan nama Tanah Suci Taihao, seolah-olah dia berharap yang terakhir akan memiliki rasa takut. Tahu Holy Land? Jie. Namun, di hadapan omelannya, pria berjubah hitam di sisi lain tidak hanya tidak memiliki sedikit kecemburuan, tetapi juga menyeringai tajam. Jie, suara cibiran keras bergema di langit. Gelombang suara ini saja membuat Qin Yichen merasa bahwa asal sejati di dalam tubuh sedikit terburu nafsu. Bahkan jika dia sengaja menjaga bagian depan, angin di belakangnya adalah 1000 salju, dan wajah cantiknya sedikit pucat. Di seberang mereka, siluet itu ditutupi jubah hitam, dan hanya sepasang mata gelap yang terlihat acuh tak acuh. Jika Anda memutuskan sendiri, Anda dapat menyelamatkan diri dari rasa sakit dan memilih sendiri. Suara serak bergema lagi di langit, dan dalam suara ini ada rasa paksaan yang tak tertahankan. Sebuah pembangkit tenaga listrik bergengsi, menghadapi pikpil master level rendah dan dua orang yang rambutnya bahkan tidak ada di matanya, memang sangat mudah. Melihat pria berjubah hitam di depannya, Dong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka keringat dingin di dahinya. Untungnya, dia bersiap untuk yang terburuk. Kalau tidak, pasti sulit untuk menghindari bencana hari ini. Baginya, kematiannya masih merupakan hal yang sepele. Jika Qin Yichen, orang yang memegang rahasia senyawa dan sudah mati, itu terlalu banyak kerugian bagi Tanah Suci. Setengah cincin, 3 orang di depan saya tidak menjawab sama sekali. Pria berjubah hitam tidak bisa menahan cemberut. Terlebih lagi, melihat ekspresi mereka, sepertinya tidak ada yang kehilangan akal karena takut. Entah bagaimana, di dalam hatinya, ada rasa tidak nyaman. HMPH, biarkan Patua mengajakmu jalan-jalan. Wajah pria berjubah hitam itu bergerak sedikit, dan suara serak itu keluar, dan suaranya belum turun. Asal sejati antara surga dan bumi tiba-tiba mengamuk, dan segera, sosoknya menghilang seperti hantu. Mati. Saat berikutnya, kilatan gelap muncul di atas burung itu, dan niat membunuh yang dingin menyelimuti 3 orang di dalamnya. Telapak tangan bercampur dengan telapak tangan yang cukup untuk memusnahkan pembangkit tenaga listrik di bawah peringkat tertinggi, dan ditekan dengan keras. Bang! Di bawah telapak tangan ini, udara meledak, dan jarak antara mereka sekitar 1 zang. Perasaan tertindas sudah menenggelamkan 3 orang di bawah, seolah membawa kekuatan tanggal 3 Juni. Tanda seru. Murundong. Anda tidak akan menembak lagi. Sesuatu akan terjadi untuk melihat bagaimana Anda menjelaskannya ke Tanah Suci. Saat ini, Dong Yu tidak bisa menangani sebanyak itu dan berteriak keras. Mendengar suara ini, pupil pria berjubah hitam di atas tiba-tiba menyempit. Desahan-desahan bergema di ruang ini. Segera, saya melihat siluet melintas dan berdiri di atas burung. Bang! Dengan suara keras, gelombang True Origin yang ganas mengamuk. Untuk sementara waktu, antara langit dan bumi, angin kencang meletus. Di bawah angin, Murundong bahkan tidak meledakkan pakaiannya. Matanya berkilat dengan cahaya yang tidak bisa dilihat secara langsung, menatap pria berjubah hitam di atas, seolah ingin melihat melalui topeng hitam dan melihat wajah di dalamnya. Awalnya, dia mengikuti Qin Yichen dan yang lainnya secara rahasia, dan pada saat pria berjubah hitam itu muncul, dia juga menyadarinya. Namun, dia tidak segera muncul, hanya untuk melihat siapa pria berjubah hitam ini. Tetapi meskipun dia akan mati, pria berjubah hitam itu tidak mengungkapkan identitasnya, yang membuatnya agak menyesal. Jie, tidak mengharapkan beberapa sampah, bahkan ada pendamping pembangkit tenaga listrik yang terhormat. Melihat penampilan Murundong, mata pria berjubah hitam itu juga bermartabat, dan nafas liar yang asli menyatu pada saat ini. Saya tidak tahu apakah dia khawatir ini akan mengungkapkan identitasnya, atau apakah dia tidak memiliki kesempatan untuk memulai setelah Murundong muncul. Siapa kamu? Kulit Muran sedikit suram berteriak. Suara ini jelas merupakan perubahan yang disengaja, dan tidak ada yang terdengar darinya. Semoga beruntung untukmu, tapi kamu tidak bisa melompat-lompat untuk waktu yang lama. Di hadapan pertanyaan Muran, pria berjubah hitam itu tidak menjawab, tetapi dengan dingin mendengus, jubah lengannya melambai, tubuhnya mundur, dan setelah beberapa kilatan, dia menghilang ke langit. Di sisi lain, 2 orang terakhir juga terbang terengah-engah. Merasakan pemerintahan Tuhan di udara, mereka tidak bisa menahan keringat dingin. Untungnya, Dong Yu sangat meminta Muran untuk mengawal, jika tidak, perjalanan mereka pasti akan ditanam di sini. Mo Wen, sampaikan berita ini ke Tanah Suci. Tempat ini seharusnya tidak bertahan lama, jadi cepatlah. Muran bergerak mengerutkan kening, berkata dengan suara tenang.
Penampilannya tidak terduga, dan jika sudah lama sekali, dia tidak bisa berjanji untuk membawa semua orang pergi. Tanah Suci Tahu. Di langit-langit tertinggi Sekte Dalam, sosok berpakaian sederhana berdiri. Dia berdiri dengan tenang di puncak gunung, tetapi tampak seperti batu karang, menyatu dengan seluruh langit dan bumi. Orang ini, itu adalah Holy Lord Royal Seribu Autumn. Pada saat ini, tatapannya memandang ke langit yang jauh, sepasang mata yang dalam, seolah bisa menembus kehampaan. Ya Tuhan, baru saja berita kembali, Dong Yu dan Qin Yichen, ketika mereka kembali, mereka dicegat oleh orang lain di tingkat mulia. Di belakang Dewa Suci Tai Hao, siluet muncul seperti bayangan, tanpa jejak suara emosional, tetapi juga di bagian yang sunyi antara surga dan bumi ini. Mendengar berita itu, Holy Lord yang suci, alisnya sedikit mengernyit. Sejujurnya, dia hanya lewat sambil tersenyum ketika para pengusaha diserang beberapa hari yang lalu. Tetapi ketika dia mendengar ini, suasana hatinya yang tenang dan tenang penuh dengan amarah. Biarkan Patwa dan menempatkannya di Dan Hall untuk perawatan yang baik. Dengan sedikit erangan, Yu Seribu Qiyu melambaikan tangannya, dan suara ketidaksukaan dan kesedihan terdengar ringan. Di akhir kata-katanya, bayangan di belakangnya memberi hormat, dan sosoknya melangkah mundur dan menghilang ke udara. Apakah mereka akan berubah? Mata Yu Seribu Qiyu melihat ke kejauhan, berbisik di mulutnya, dan segera, dari matanya yang hitam pekat, tiba-tiba ada cahaya yang melintas, seolah menembus langit. Diam terlalu lama. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku terlalu suci tanah suci sebagai kesemek yang lembut? Gumaman terdengar di langit, menggelengkan kepala pada musim gugur tahun 1000, dan sosok itu perlahan menghilang di tempatnya. Di gunung ini, ia kembali terdiam,